di luar hujan, dan asik banget kayaknya kalau kita mau membahas perihal selingkuh itu indah. Seindah apa? Seindah yang sudah pernah merasakan, tergoda, dan bisa kita sharing di kolom komentar. Oke ya? Enar Asa Channel, edukasi, inspirasi, solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga senantiasa sehat. Kita bersua lagi di monolog Enar dan akan membahas kali ini akan cukup seru, khususnya mungkin bagi kaum hawa ya. Tapi di sini saya nggak akan memihak perempuan dan juga tidak akan memihak laki-laki, karena hal ini sangat mungkin terjadi pada siapapun, dan juga ini apa ya namanya, apa ya istilahnya, godaan godaan bagi setiap orang yang bisa saja terjadi kepada siapapun dalam kesempatan apapun. Tapi semoga saja kita tidak ikut terjebak di dalamnya. Apa sih? Kita mau bahas apa sih? Sebelumnya di subscribe bagi yang belum, dan terima kasih juga karena channel Enar Asa ini nyaris ya mau sampai ke 1000 subscriber. Terima kasih sekali tidak semua. Nah, kita mau membahas perihal selingkuh itu indah. Tempo hari juga Enar sampaikan bahwa Enar ingin sekali membuat sebuah tulisan tentang izinkan aku selingkuh kali ini saja untuk merasakan hati yang lain. Sebagian mungkin penasaran itu pengalaman pribadi atau itu pengalaman siapa, dan itu biarkan menjadi rasa penasaran dari setiap pembaca nantinya dalam novel yang insya Allah akan Enar rampungkan di tahun 2022. Amin ya, mudah-mudahan karena masih banyak juga pekerjaan yang lain. Terima kasih untuk ruang kantor fraksi, harus saya sebut fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah, karena pada saat ini saya numpang neduh nih sama teman-teman Gerindra. Terima kasih ya, ada Mas Kodir dan yang lain-lain. Ini saya numpang di sini di luar hujan, dan asik banget kayaknya kalau kita mau membahas perihal selingkuh itu indah. Seindah apa? Seindah yang sudah pernah merasakan, tergoda, dan bisa kita sharing di kolom komentar. Oke ya. Dan kita sepakat dulu bahwa konten ini berarti harus digarisbawahi ini 21 plus atau minimal 17 plus. Kalau 17 itu kadang kan ada yang masih SMA ya. Kalau dulu sih saya 17 tuh lulus karena sekolahnya terlalu gasi gitu. Jadi SD tidak TK waktu itu masih boleh, dan SD itu saya 5 tahun. Jadi 17 itu saya udah lulus SMA. Tapi mungkin 17 ini belum aman. Jadi kembali lagi 21 plus aja. Nah, Enar di monolog Enar kali ini kenapa tertarik untuk membahas perihal selingkuh itu indah? Saya terinspirasi juga sih terhadap film yang sedang sedang viral ya. Tapi saya belum sempat melihat, hanya dari sinopsis dan juga trialnya ya. Jadi hanya dalam ringkasan film. Bukan saya tidak tertarik, saya mengapresiasi para insan kreatif, para pelaku di dunia perfilman luar biasa dengan karya-karya mereka. Karena di sisi lain juga Enar adalah seorang penulis, meskipun juga keseharian juga sebagai tim ahli di DPRD Jawa Tengah. Jadi bagi siapapun yang berkarya menjadi insan kreatif, saya salut luar biasa di bidang apapun ya. Terus semangat kawan-kawan yang yang mungkin juga aktif namun belum sampai ke ke nasional, masih seputar di perfilman indie atau semacamnya. Tetap semangat. Oke, langsung saja tidak berpanjang kata, selingkuh itu indah. Ada beberapa buku yang pernah saya baca
mungkin buku lama ya, buku Armin Pane, Belenggu. Kemudian ada bukunya N. Hadini, sebuah kapal jadi mendadak blank. Nah, itu banyak dan juga banyak juga cerita-cerita yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu perihal perselingkuhan. Dan juga bukunya Chulho juga ada ya, yang judulnya Selingkuh. Jadi mungkin itu menjadi motivasi saya kenapa saya pengen gitu penulis tentang itu. Tapi sebelumnya kita akan sampaikan di monolog Enar kali ini. Oke ya, saudaraku. Jadi perihal selingkuh itu indah. Saya dulu itu sedikit ya, saya bilang sedikit, punya sebuah pandangan yang kurang bagus gitu, kurang bagus bagi siapapun, mau perempuan mau laki-laki yang terjebak dalam sebuah perselingkuhan. Bahkan ibu-ibu di tempat kita, khususnya saya bilang ibu-ibu karena biasanya yang menjadi korban adalah kaum Hawa. Meskipun dalam dunia yang sangat modern kali ini, siapapun saya bilang bisa terjebak dalam laku perselingkuhan ini gitu. Tentunya yang saya fokuskan adalah yang telah memiliki sebuah komitmen untuk hidup bersama, dalam arti yaitu telah menikah. Dan konon ya, saya bilang konon karena saya tidak melihat dalam sebuah penelitian, saya hanya melihat, mengamati dari berita dan sejenisnya bahwa rumah tangga kabarnya sebelum melewati 5 tahun pertama, kemudian berapa tahun kemudian 10 tahun pertama dan seterusnya, kemudian baru akan aman gitu, baru akan bisa melewati biduk rumah tangga, ganjalan ataupun kerikil-kerikil gitu yang ada di depan di awal perjalanan membina bahtera rumah tangga ini. Dan dalam film yang tadi saya sebutkan yang dimainkan oleh Reza Rahardian dengan judul Layangan Putus ya, dan itu diilhami oleh cerita sang penulis skenarionya yang juga kabarnya adalah korban ataupun pelaku atau mengalami hal itu sendiri sehingga terinspirasi untuk membuat sebuah karya tersebut. Itu seorang yang kabarnya ahli agama, seorang yang kabarnya dekat dengan Tuhan, namun tetap saja bisa tergoda. Saya pernah baca dan juga sedang mencoba untuk mendalami ajaran-ajaran dari guru-guru di agama saya, di keyakinan saya Muslim, bahwa perjalanan untuk melawan hawa nafsu itu menjadi hal yang paling utama sebelum kita belajar terhadap hal lain gitu. Ya penting, saya katakan penting kita ibadah, kita sholat, kita sembahyang, kita mengerjakan amal ibadah yang lainnya. Namun perang melawan hawa nafsu adalah perang yang paling berat, itu seperti kata Nabi saya, Nabi umat Muslim, Nabi Muhammad SAW. Dan itu agaknya benar karena banyak juga kejadian di luar sana sedikit menyimpang dari pembahasan tentang selingkuh ini yang juga sedang viral tentang oknum ustadz yang mengaku ustadz, karena saya yakin kalau ustadz itu tidak seperti itu. Ustadz yang paham agama tidak seperti itu lebih pada kedok gitu kan, yang kemudian mencabuli para santriwatinya, bahkan sampai punya anak, kemudian dipekerjakan dan seterusnya. Dan alhamdulillah sih pelaku penjahat kelamin itu sudah diamankan polisi. Mudah-mudahan mendapat hukuman yang setimpal. Kembali lagi tentang nafsu, karena juga saya bukan ahli agama, tapi saya pernah mendengar dari kiai, dari guru, kabarnya bahwa kalau kita
keimanannya segini ya setannya segini gitu. Kalau keimanan kita segini, setannya juga segini. Kalau keimanan kita segini ya mungkin setannya bisa gini, bisa segini. Artinya setan dalam arti setan bukan terus setan buruk ya, maksudnya godaan itu akan menghinggapi siapapun, karena perang melawan hawa nafsu itu menjadi hal yang akan selalu ada, karena manusia memang dibekali oleh akal pikiran tentunya, dan juga hasrat di dalamnya ya, termasuk syahwat ataupun nafsu biologis. Kalau biologis, sesuatu hal yang biologis itu kan lahiriah ya, sesuatu yang siapa saja punya, siapa saja miliki. Tapi kalau nafsu itu lebih ke dorongan yang dibutakan oleh apapun sehingga mengutamakan yang namanya nafsu itu tadi. Jadi kembali kepada selingkuh. Kalau ada yang tanya misalnya, Mbak Enar termasuk yang apa nih, orang yang tidak sepakat dengan perselingkuhan atau gimana? Saya di sini tidak ingin mengarahkan dan juga berpendapat tentang sepakat dan tidak sepakat. Saya hanya mengulas perihal dari sisi fenomena sosial gitu. Fenomena sosial itu sendiri adalah sebuah teori gitu, teori yang dikemukakan oleh seorang sosiolog Emil Durkheim, di mana dalam fenomena sosial itu kejadiannya banyak. Tempo hari kita sudah bahas perihal suicide atau bunuh diri, dan sekarang fenomena sosial yang mau saya sampaikan adalah fenomena sosial tentang selingkuh itu indah. Saya nggak mengatakan bahwa itu teorinya Emil Durkheim, bukan. Maksudnya fenomena sosial itu adalah hal yang terjadi di masyarakat ya, karena latar belakang, karena keadaan yang berubah, kemudian dorongan baik itu dari dalam diri maupun unsur lingkungan yang sangat kuat, sehingga terjadilah gitu. Dan perihal perselingkuhan ini sebetulnya ini, kalau bicara tentang selingkuh itu kan, mungkin anak-anak yang sedang mencoba pacaran gitu dari mungkin dia mahasiswa lah ya, saya nggak sepakat soalnya kalau anak pelajar itu pacaran gitu. Jadi misalnya anak mahasiswa punya hubungan relationship lah, terus kemudian selingkuh, ya segala sesuatu baik itu sudah menikah atau belum menikah gitu kan, selingkuh itu kan artinya berkhianat gitu. Jadi berkhianat itu dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, dan itu merupakan sebuah pilihan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang atau pelakunya gitu. Jadi kalau kita bicara di film yang tadi saya bilang layangan putus itu sangat dilematis. Banyak orang diselingkuhin itu masih bertahan dengan alasan anak, kan kalau sudah berkeluarga, apalagi sedang hamil, kemudian masih punya anak kecil gitu. Dan banyak juga mereka bertahan itu salah satunya demi anak tadi, itu salah satunya yang paling besar itu karena faktor ekonomi. Kenapa? Karena perempuan di tempat kita meskipun dalam fenomenanya itu saat ini perempuan berkeluarga juga membantu suaminya, membantu ekonomi keluarga, tapi tidak jarang masih banyak juga perempuan yang kemudian hanya menjadi ibu rumah tangga. Saya di sini nggak mengatakan ibu rumah tangga bagaimana, artinya tidak memiliki penghasilan selain dari suami. Tapi dalam film yang layang putus itu tadi, itu kan dia seorang dokter. Jadi sebenarnya secara kemampuan finansial juga survive sendiri, dalam kemampuan intelektual juga dia pinter gitu kan. Kok ya masih bisa diselingkuhin. Nah, faktor-faktor terjadinya perselingkuhan menurut ini sepertinya ahli ya ahli mengamati. Jadi faktor terjadi perselingkuhan yang pernah saya lihat gitu dari berbagai
tayangan itu bermula gitu dari hal yang kadangkala itu tidak direncanakan atau tidak sengaja. Jadi tidak ada niatan. Jadi muncul karena kesempatan. Itu salah satunya. Jadi kayak Bang Napi ya, waspadalah. Jadi kenapa tidak ada niatan? Karena pada dasarnya semua orang saya yakin menganggap bahwa berkhianat itu tidak bagus. Karena yang dianggap bagus, yang dipahami bersama, ya kan, dalam sebuah aturan yang tidak tertulis itu yang bagus adalah setia, gitu. Ini saya belum, atau kita bicara tentang poligami dan seterusnya, belum. Tapi kita bicara perihal komitmen, gitu. Jadi yang disepakati di tempat kita, berkhianat itu tidak bagus. Namun berbagai hal itu menjadi faktor pendorong terjadinya perselingkuhan yang disengaja ataupun tidak disengaja tadi. Alih-alih ingin alibi atau membenarkan kelakuan diri sendiri bahwa memutuskan untuk selingkuh itu juga banyak. Semisal aku korban diselingkuhin, kemudian membalas dengan selingkuh. Itu ada juga yang merasa saya tulang punggung nih. Jadi dalam faktor tertentu, misalnya suami memiliki penghasilan yang tidak lebih banyak sehingga perempuannya ini menjadi tulang punggung, kemudian merasa powerful untuk segala hal, kemudian merasa bahwa ada ego di dalamnya untuk menjadi orang yang paling berhak, gitu. Jadi banyak sekali latar belakang. Termasuk juga tadi kesempatan yang tidak direncanakan, namun tiba-tiba itu ada karena ada dukungan sosial juga, misalnya dari dari lingkungan permainan, gitu. Misalnya kita sering lihat ya, oknum itu hanya sebagian kecil yang terjadi di sekitar kita. Ada yang oknum abdi negara, kan, dari kepolisian, dari ASN, dari politisi, dari siapapun, bahkan pedagang pun di pasar, misalnya lapaknya berdekatan, bisa saja menjadi tresno, witing tresno jalaran soko kulino, witing tresno jalaran ora ono sing liya, witing tresno ini agak saru ya, tapi 21 plus jadi gak apa-apa. Jalaran nana kelambi atau katok, itu bahasa Jawa, itu saya translatein. Sing mengo atau yang buka. Jadi gini, tresno itu perasaan cinta terjadi karena terbiasa. Witing tresno karena jalaran saka kulino, witing tresno jalaran ora ono sing liya. Percintaan itu muncul, rasa sayang karena tidak ada yang lain, dan juga karena baju dan celana yang terbuka. Ini 21 plus. Jadi gini, sederek, kenapa selalu saya tekankan di banyak kesempatan, gitu kan, terutama kepada adik-adik saya, karena paling sering sih saya diskus itu dengan mereka-mereka yang jauh usianya di bawah saya. Mereka masih anak-anak kuliahan, mereka masih anak-anak yang generasi milenial lah. Saya nggak pernah itu melupakan gitu sebuah pesan bahwa paling penting itu adalah sebuah adab atau akhlak, ya. Itu tuh sangat luas, karena akhlak itu adalah perilaku. Akhlak itu adalah, di dalamnya adalah sopan santun. Akhlak itu adalah moralitas. Jadi kalau kita masih memegang teguh yang namanya akhlak, dalam perjalanannya lingkungan akan seperti apapun. Ibarat pohon tertiup angin, lebih kuat pohonnya. Jadi akar yang kuat dari pohon yang nancep itu tadi, itu lebih kuat dibandingkan terpaan anginnya. Itulah akhlak, gitu. Dan kembali lagi, kesempatan yang sangat luas untuk terjadi sebuah perselingkuhan. Jadi sedikit curhat, saya pernah ya merasakan sebuah perasaan bahwa saya ingin ikutan menghakimi, jadi orang yang tidak setia, orang yang
kenapa bisa tergoda, orang kenapa bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah ada dalam memori dia ingin melakukan itu, tapi karena sebuah kesempatan. Sampai pada suatu hal, ya terlalu lebay ya kalau saya mengatakan wangsit ilham karena saya orang biasa, tapi saya memang butuh ilham wangsit gitu, karena untuk menulis sesuatu, untuk berbicara tentang sesuatu, saya merasakan bahwa ternyata setiap orang itu punya dorongan untuk mencoba, dorongan untuk keluar dari sebuah zona nyaman. Mungkin tidak setiap orang ya, tapi semua orang pada dasarnya sama. Kalau menjaga hati itu memang bukan sebuah hal yang mudah, karena biasanya akan mengatakan aku hanya manusia biasa gitu, aku bukan nabi gitu ya. Jadi dorongan untuk, bahkan kemarin waktu saya discuss dengan salah satu anggota DPRD ya, karena saya bekerja di sini, terus kita discuss, kita gayeng gitu, kita ngobrol asik perihal poligami gitu. Apa pendapat Mbak Enar gitu? Karena kalau di agama itu boleh Mbak bisa lebih dari satu, dan itu juga tertulis dalam kitab gitu kan. Jadi kalau sudah seperti itu saya nggak bisa mendebat. Kenapa? Karena alasannya adalah boleh dilakukan karena kitab, karena sebuah wahyu, karena sebuah perintah gitu. Tapi kan ada lanjutannya gitu. Kalau ada yang mampu dan sebagainya, kemudian ditarik lagi lah, ini kodratinya seorang laki-laki gitu kan, itu pengen memiliki pasangan lebih dari satu gitu katanya. Ya dalam konteks agama iya. Terus kemudian ditanya, kalau misalnya saya nih diselingkuhin, saya mau apa? Saya bisa berbuat apa gitu? Terus saya bilang, ya bisa jadi saya cerai. Saya bilang, Nauzubillah min dzalik ya, karena saya punya suami. Saya bilang gitu. Terus, wah itu ego namanya. Itu ego. Ya benar ego, tapi mana ada sih kalau kita alibi perempuan yang tahan gitu, misalnya perempuan yang tahan dengan merasa sudah melakukan banyak hal secara sempurna, kembali kepada film tadi, dia mampu secara ekonomi, secara apapun kepada suaminya, toh lakinya juga setia, tapi si laki-laki ini bahasa Jawanya tuh gasro, jadi pengen sing liyo gitu, pengen yang lain, pengen merasakan yang lain, seperti yang tadi saya bilang, izinkan saya selingkuh kali ini saja untuk merasakan hati yang lain, izinkan gitu. Padahal kalau sudah diizinkan satu kali, itu adalah kesempatan untuk kali kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya seorang manusia itu tidak akan puas terhadap apapun gitu. Sama kita misalnya beli mobil A itu udah bagus, kalau kita punya uang pengen yang B pengen yang C, beli rumah A sudah bagus, pengen di-upgrade jadi B, pengen di-upgrade jadi tipe C, dan yang lebih tinggi lagi misalnya, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi itulah sifat dasar manusia. Mengapa saya pernah juga ambil kutipan ya kan dari Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa janganlah kamu terlalu sering mengingat manusia, karena mengingat manusia itu adalah penyakit, maka cukuplah mengingat Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa? Karena memang pada dasarnya sifat manusia itu tidak sempurna kan, diciptakan oleh Tuhan. Meskipun manusia adalah makhluk yang paling sempurna, tetapi sifat tidak kesempurnanya ini, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan ketidaksempurnaan memang milik manusia, sehingga pasti akan ada godaan dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal ini adalah perselingkuhan. Nah, kita bicara soal itu. Jadi Mbak, kenapa sih bisa selingkuh? Kalau saya melihat dari pengalaman yang pernah saya lihat, pernah saya dengar, itu dia. Kadang tidak ada sebuah kesempatan, tidak ada sebuah keinginan, tapi muncul karena sebuah kesempatan, dan segala alibi di dalamnya. Ketika misalnya dari hal, suami saya kok malas-malasan kerja ya, atau misalnya kok istri saya nggak pernah dandan ya, atau kenapa sih nggak perhatian sama anak, kenapa sih kok misalnya kurang ini kurang itu kan. Saya pernah didiskus sama suami saya sendiri, seperti ini saya bilang,
kenapa sih orang kok bisa selingkuh gitu, kata dia. Lah iya, aku ya orang ngerti gitu, saya ya nggak tahu karena kan bukan pelaku nih, suami bukan pelaku ya, suami akunya dia bukan pelaku, jadi dia nggak bisa. Tapi dia bilang ya ibarat seperti ini, seperti kertas putih atau gambar warna putih, ketika dikasih noda hitam sedikit saja, ya kan? Jadi pasangan itu mencari kesempurnaan untuk menutup yang hitam itu. Sebaliknya, barangkali yang bukan pasangan kita di luar sana adalah yang hitam itu, atau tidak lebih baik dari pasangan kita, tapi karena memiliki secuil yang putih tadi, itu yang diambil untuk menutup yang hitam yang milik pasangan kita. Jadi kurang lebih analoginya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi sebuah alasan yang kemudian dikuatkan oleh 1-2 hal alibi tadi, menjadi sebuah fatsun untuk melakukan perselingkuhan gitu. Jadi Mbak Enar pernah atau pengen selingkuh? Itu kalau misalnya ada yang tanya ya nanti akan saya jawab, kalau enggak ya saya nggak akan bahas di sini. Jadi itu saudaraku semua, selingkuh itu indah. Ya semoga kita selalu bisa setia, kita selalu bisa komitmen, karena yang kita tahu berkhianat itu tidak baik, yang kita tahu ya. Tapi segala sesuatu bisa terjadi karena Tuhan juga maha membolak-balikan hati, artinya bukan kemudian menyalahkan, semua itu akan dikembalikan lagi ke kitanya masing-masing. Bagaimana kita mampu menjaga sesuatu yang kita yakini itu benar, dan bagaimana kita melihat segala hal yang ada di sekitar kita itu. Apakah kita mau ikut, apakah kita mau mengambil ataukah tidak, semua dikembalikan kepada diri sendiri. Karena kan segala sesuatu hal pertanggung jawabannya kepada diri sendiri, baik dan tidaknya, maupun juga ketersediaan pilihan-pilihan itu kalau kita ambil pasti ada konsekuensinya. Dan sebagai seorang manusia sejati, setiap pilihan yang kita ambil kita harus mempertanggungjawabkannya. Saya nggak akan bicara kepada Tuhan, tapi paling tidak adalah kepada diri kita sendiri. Pertanggungjawabannya pasti macam-macam. Ada yang masih bisa ditolerir oleh pasangan, ada yang kemudian harus mengambil langkah pisah, ada yang kemudian banyak sekali yang lain, misalnya kemudian buruknya adalah ego dan ego saling membalas. Ini merupakan sebuah complicated relationship. Jadi tidak saya sarankan, karena saya juga aktivis anak. Saya merasa dalam hal ini anak jangan sampai menjadi korban dari setiap apapun persoalan yang dihadapi orang tuanya. Selingkuh itu indah. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like. Terima kasih untuk hampir 1000 subscriber. Tetap di Monolog Enar. Kita sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya.